Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian, para ikhwan yang kami hormati, yang kami muliakan, di subuh yang sangat sejuk ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita di tempat ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan lagi kajian rutin kita mentadabburi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petunjuk bagi umat manusia tanpa kecuali. Jadi Al-Quran diturunkan untuk semua manusia yang ada di permukaan bumi ini agar bisa menjalani hidupnya dengan pola hidup yang benar dan yang bisa menyelamatkan dia sampai di hari kemudian, di hari kiamat atau hari pembalasan. Juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah, juga menjadi penyambung baik kita, menyampaikan Al-Quran yang diterima dari malaikat Jibril yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai yang paling mulia. Yang membawanya adalah juga malaikat yang mulia, yang menerimanya adalah nabi yang mulia. Maka yang mengimaninya, kita semua ini adalah juga orang-orang yang mulia. Jadi insya Allah adalah bertabur kemuliaan. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya tertarik melihat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa-apa yang diciptakannya beberapa kali, dan sumpahnya ini lebih spesifik, yang dimulai dengan fala uqsimu. Jadi kalanya menunjukkan pada sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perhatian manusia. Nah, ini yang diharapkan dengan adanya sumpah-sumpah ini. Dan secara garis besar ada dua dari sumpah itu yang menjadi objeknya. Satu yang berkaitan dengan yang kita masuk di sini adalah Al-Quran sendiri, la raiba fihi. Ya. Satunya lagi yang berkaitan dengan juga tidak diragukan lagi. La raiba fihi juga tidak ada keraguan padanya, yaitu hari kiamat. Ya, contohnya di surah Al-Qiyamah, surah ke-75, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Kalau yang lainnya yang sumpah yang berkaitan dengan fenomena alam semesta. Ya, di antaranya di surah Al-Waqiah ini, juga di surah Al-Haqqah, surah Insyikaq, ada di Takwir. Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit, kalau sudah selesai nanti pekan depan kita mulainya yang berkaitan dengan ini fala uqsimu. Jadi saya tadi dini hari masih sempat baca tafsirnya Ibnu Katsir nih, menekankan pada aspek yang disebut dengan la-nya di sini yang menafikan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan itu untuk menolak ya pandangan
orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, tidak mengenal Al-Quran, akan kebenarannya dan bukti-bukti yang akan disampaikannya. Ya, sehingga diulang-ulang di dalam Al-Quran. Nah, ada satu ayat sebagai pembuka ini di surah Fussilat ayat ke-53. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka ini, kepada umat manusia ini, ya, tentang ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru, ya, fil afaqi wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri. Jadi yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di segala penjuru alam semesta ini. Itu secara makro, tapi secara personal juga kepada diri manusia sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka ini, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Jadi secara beransur-ansur manusia akan menerima bukti bahwa Al-Quran itu satu persatu fenomena yang disampaikan akan terbukti sampai nanti menjelang hari kiamat. Berbagai macam peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat, ya, seperti bumi yang dihamparkannya akan hancur lebur jadi debu, ya, langit akan terbelah, ya, air akan meluap, dan macam-macam peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Manusia-manusia juga lari kepanikan, yang hamil saja keguguran, yang sedang menyusui anaknya pun ditinggalkan, saking kagetnya, saking paniknya, ya, dan seperti laron yang berterbangan. Nah, ini menjadi pembuka bahwa sungguh-sungguh apa yang diinformasikan dalam Al-Quran semuanya itu akan terjadi sampai nanti ujungnya ketika manusia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya, dan juga orang-orang yang ingkar pada Al-Quran dan juga tidak melaksanakan perintah-perintahnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu adalah bukti yang paling ujung ini dari kehidupan ini, manusia akan sampai ke sana. Nah, kita mulai sambil satu dulu di surah Al-Waqiah yang tadi dibacakan pada rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat-tempat berdarnya bintang-bintang. Ini yang saya sebut tadi, membaca surah tafsirnya Ibnu Katsir, menafsirkannya itu yang berkaitan dengan biwaqi'in nujum itu adalah Al-Quran yang diturunkan secara beransur-ansur, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari kirim kepada duta-duta, menurut istilahnya Ibnu Katsir, duta-duta para malaikat selama 20 tahun, lalu disampaikan kepada Jibril. Kemudian Jibril lagi secara beransur-ansur 20 tahun juga menyampaikan, lebih dari 20 tahun sejak dari kenabian, menerima wahyu pertama kali di Gua Hira sampai wafatnya Rasulullah SAW, terus menerima wahyu lebih dari 20 tahun. Ini dari tafsirnya Ibnu Katsir. Saya perlu menekankan ini karena arti makna yang tertulis ini hanya menafsirkan berdasarkan teksnya, ya, tempat berdarnya bintang-bintang. Tapi itu juga tidak salah karena ini berkaitan dengan adanya berbagai macam planet-planet di alam semesta ini yang punya orbit. Kalau kita berada di galaksi Bima Sakti ini, ada macam banyak planet yang berputar atau mengelilingi di orbitnya masing-masing. Jadi bulan punya orbit, bumi juga punya orbit, kedua-duanya mengelilingi matahari. Dan galaksi Bima Sakti ini yang dipimpin oleh matahari menurut para ilmuwan astronomi itu juga berputar terus-menerus atau berjalan terus-menerus di orbitnya masing-masing, ya, sampai satu kesatuan yang menurut para ahli bermiliar-miliar, ya, yang bentuk kemudian disebut dengan nebula ini. Kemudian nebula pun juga masih bermiliar-miliar, dan itu
yang dalam bahasa Al-Quran di sini sebutkan adalah langit pertama. Ya, dan saya baca tafsir Ibnu Katsir mengatakan juga yang diturunkan malaikat kepada Jibril tadi bisa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu di langit pertama. Ya. Jadi wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Nah, inilah yang menjadi dasarnya dari tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kata gitu ya atau objek yang dituangkan dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat besar. Ya. Artinya harus menjadi perhatian yang juga oleh kita perhatian yang besar. Karena itu adalah sesuatu yang tidak main-main. Sebuah realitas yang ditujukan untuk menjadi perhatian manusia. Kalau manusia tidak ragu tentang alam semesta, tentang langit dan bumi dan seterusnya, juga tidak kita ragu tentang Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Sekaligus juga kita tidak ragu la raiba fi terhadap akan terjadinya hari kiamat. Nah, ini adalah menyandingkan antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah, atau sesuatu yang Anda bisa lihat dan yang Anda tidak bisa lihat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Haqqah ini, yang juga merupakan sumpahnya Allah ini. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, yang bisa kita lihat oleh mata kita ini. Berarti ini realitas. Dan apa yang tidak kamu lihat, yang sifatnya alam gaib. Di dua ini disandingkan. Ini juga Al-Quran menawarkan kita cara berpikir tentang apa yang Anda bisa lihat dan Anda tidak bisa lihat. Manusia sesama manusia bisa kita lihat, tapi jin yang kedudukannya sama dengan manusia dalam arti juga diuji di dunia ini, ya untuk sampai di hari kemudian siapa yang ahsanu amala, yang terbaik amal. Satu yang berada di alam syahadah ini, satu yang di alam gaib. Gaib yang kita tidak lihat oleh mata kita ini. Tapi nanti di akhirat kita akan diberikan mata yang lebih tajam, semuanya kita bisa lihat, tidak ada lagi yang tersembunyi. Jadi ini perkaranya hanya adalah urusan waktu saja. Di dunia ini kita tidak bisa, mata kita masih terbatas, pendengaran kita juga masih terbatas. Tapi nanti kalau sampai di akhirat semuanya itu akan nampak. Akan diberikan penglihatan yang tajam, pendengaran yang sangat sensitif juga ya. Dan juga perlengkapan fisik kita semuanya akan dilengkapi secara sempurna. Nah, apa yang ingin disampaikan di sini? Yaitu berkaitan dengan kedudukan Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sangat mulia. Ya. Jadi yang diinformasikan ini adalah tentang kemuliaan Al-Quran. Sama di surah Al-Haqqah juga. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ia adalah Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada rasul yang mulia, ya. Rasul yang mulia, kedudukan yang mulia. Nah, yang disebut rasul sini ada dua konteks di sini. Sebagai utusan. Jadi malaikat Jibril juga disebut sebagai rasul. Seperti disebutkan di surah surat Takwir ya. Ya disebut di sini utusan yang mulia, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Jadi Jibril juga adalah utusan baik rasul mulia. Rasulullah SAW juga adalah sebagai rasul yang mulia. Jadi di antara manusia ada yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan di antara malaikat yang mulia adalah malaikat Jibril. Ya. Pemimpin para malaikat, kalau manusia Muhammad SAW akan menjadi pemimpin sampai di hari kemudian. Tidak ada yang akan masuk surga lebih dulu selain daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika seluruh umat manusia mencari syafaat supaya hisab perhitungan segera dimulai, tidak ada nabi
yang semuanya ulul asmi pun juga didatangi oleh umat manusia untuk meminta pertolongan untuk segera dilakukan perhitungan. Mereka semua menolak. Akhirnya ujungnya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berarti umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita semua ini insya Allah akan menjadi penghuni surga yang lebih awal dibanding pada umat-umat yang lainnya. Nah, jadi yang mulia tadi selain dari Nabi Muhammad SAW juga adalah malaikat Jibril. Jadi disebutkan di surah Takwir ini ayat yang ke-19. Nah, saya pilih lagi tadi yang di surah Al-Waqiah ini. Ya. Al-Qur'an ini kitab yang kita baca ini fi kitabim maknun. Kitab yang terpelihara Allahul Mahfuz. La yamassu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, ini ada dua konteks yang sini. Karena saya tadi baca tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud di sini hamba-hamba yang disucikan itu adalah para malaikat yang diberi. Karena kalau manusia ini berdasarkan hadis juga mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada 3 golongan manusia yang mempelajari Al-Quran, termasuk orang kafir mempelajari Al-Quran tapi dalam rangka menolaknya. Ada lagi golongan orang munafik, dia juga mempelajari Al-Quran tapi juga untuk mengolok-oloknya. Ya pura-pura masuk Islam gitu ya, atau mungkin Islam tapi belum sempurna. Lalu juga memandang remeh Al-Quran, menganggap Al-Quran itu tidak sesuai dengan zaman. Ya, Allah sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah digunakan untuk seluruh zaman, ya, segenap zaman, kapan saja, tidak terkecuali di dunia apalagi nanti di akhirat. Hukumnya semuanya pada Al-Quran. Dan ada juga golongan orang-orang mukmin yang mempelajari Al-Quran seperti kita ini, insya Allah termasuk dalamnya, memang untuk mentadaburinya, mempelajarinya, dan nanti Al-Qurannya akan menjadi syafaat. Bacaannya akan menjadi standar derajat ukuran tingkatannya atau derajatnya di akhirat, di surganya Allah. Hingga diperintahkan dalam hadis, bacalah, sesungguhnya Al-Quran itu kan menjadi ukuran baik kita di akhirat. Berarti semakin banyak kita baca, semakin tinggi derajat kita. Karena satu huruf nilainya 10 kebaikan. Ya, bayangkan kalau kita baca tamat terus menerus, kita baca selesai tamat, baca lagi. Ya, belum lagi kalau kita sungguh-sungguh mentadaburinya, penilaiannya lebih besar lagi. Atau kita menghafalkannya. Ya, karena Al-Quran ini untuk diimplementasikan, dilaksanakan. Berarti kalau kita mentadaburinya seperti cara kita ini, ya, itu lebih jauh lagi akan meningkatkan derajat manusia di akhirat. Berarti rugilah orang-orang yang tidak membaca Al-Quran itu. Sehingga di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa orang-orang kafir itu akan merasa sangat rugi dengan tidak membaca Al-Quran atau tidak meyakini Al-Quran. Itu juga kalau tidak salah di surah Al-Haqqah, bagian-bagian akhir itu ya. Nah, ini ada di ayat yang ke-50. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Ya. Wa innahu lahasratun alal kafirin, akan menjadi penyesalan bagi orang kafir. Orang Islam saja, yang muslim saja, Al-Quran bisa menjadi penyesalan apabila tidak ditadaburi, tidak dipelajari, tidak dibaca terus-menerus sewaktu di dunia. Ya, nanti sampai di akhirat ternyata tingkatannya rendah gara-gara kurang membaca Al-Quran. Kalau masuk surga misalnya ini, mudah-mudahan ini. Ya. Nah, ini sudah disampaikan tadi, terpelihara dan tidak menyentuhnya selain hamba-hamba Allah yang disucikan. Ya, tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabb nih, ya Tuhan seluruh alam. Dari alam semesta itu hanya ada satu Tuhan. Nah, tapi ada orang yang menganggap, apa bihazal hadisi antum mudohinun? Apa kamu menganggap remeh berita yang ada dalam Al-Quran? Inilah Allah mengingatkan kepada kita untuk tidak memandang remeh apa yang disampaikan Al-Quran. Karena apa yang disampaikan Al-Quran tadi
benar-benar akan terjadi, sungguh-sungguh terjadi, peristiwanya sangat dahsyat sampai hari kiamat nanti. Nah, lalu Allah juga mengingatkan manusia nih, ya, orang-orang yang memandang remeh, menganggap Al-Quran itu dongeng-dongengan atau sesuatu yang diada-adakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nah diingatkan juga, wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah. Bayangkan ini, kalau ada seseorang yang memberikan kita rezeki, memberikan kita berbagai macam kenikmatan, ya, memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, lalu orang itu kita dustakan atau orang itu kita hianati, nah tentu orang itu murka. Sama dengan Allah yang menyediakan rezeki, ya, untuk seluruh manusia. Ya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukasibun, tapi dengan rezeki yang diterima justru dia mendustakan apa yang diturunkan oleh pihak yang memberi rezeki. Ya, kita mendustakan kalau orang itu mendustakan Al-Qur'annya. Nah, ini adalah sebuah perkara yang sangat besar. Jadi informasi yang disampaikan, penolakannya juga adalah merupakan perkara yang besar karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, karena ada orang yang mengatakan Muhammad SAW adalah seorang penyair atau tukang tenun, ya. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minu. Ya, Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Nah, ini penegasan di surah Al-Haqqah ini, ayat ke-41. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Nah, ini ada manusia yang beriman atau menjadi orang muslim hanya di tepi-tepinya. Dalam bahasa Al-Quran disebut di tepi-tepi. Kalau dia menguntungkan, ya dia diberi rezeki, lagi enak-enak gitu ya, nyaman-nyaman. Manusia itu ya merasa ditolong oleh Allah, gitu, dikatakan Allah, ya. Tapi apabila diberi cobaan, malah dia menjauh. Ya. Ini orang-orang yang sedikit beriman. Berimannya itu berdasarkan kepentingan. Apabila diberikan apa yang dia inginkan, wah, dia merasa senang. Tapi kalau dia dicoba, dihilangkan apa yang telah diberikan kepadanya, lalu dia menjauh. Nah, ini masih beragama di tepi-tepi berdasarkan kepentingan. Atau ada orang, saya sering mengingatkan mahasiswa ini, ya, kalau mau dekat ujian ini, atau kita juga ya, orang mencari pekerjaan ini, atau ada hajat, wah, pokoknya doanya nih, bangun salat malam, habis salat berdoa lagi, dulu salat berdoa, salat malam berdoa, mudah-mudahan dia lulus ujian, baik ujian mungkin menyelesaikan studinya S1, S2, S3, atau juga mau masuk perguruan tinggi, wah, berdoa nih, ya. Tapi kalau sudah lulus, lupa lagi, ya. Dia ingat Allah pada saat dia punya kepentingan. Allah berbasis kepentingan namanya. Padahal Allah selalu ada ini, ya. Jangan-jangan kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, justru di sana banyak hikmah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tidak sadar. Ternyata setelah dia tidak dapat, wah, ada hikmahnya nih. Ada orang yang mau bepergian, terus dia terhalang kemacetan di jalan, dia menyesal kenapa ini macet, terus dia tidak bisa sampai ke bandara pada waktunya. Ternyata setelah sampai di bandara pesawatnya sudah boarding, tidak bisa lagi naik. Nah, tidak lama kemudian pesawat yang berangkat terjadi ya, waktu dari Surabaya ini, ada seorang penumpang yang mengalami itu. Ternyata pesawat yang akan ditumpanginya itu jatuh ya di perairan sebelah utara Pulau Bangka ya, dulu ya, antara Pontianak dan Bangka. Wah, baru dia tahu, wah, ternyata ada hikmahnya dia. Dia menangis lagi, menangis bersyukur karena tidak jadi berangkat dan tidak menjadi salah seorang yang jadi korban ya atas jatuhnya pesawat. Berarti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia belum waktunya untuk meninggal dunia gitu ya. Nah, ini manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala biqauli kahin qalilam ma tazakkarun. Nah, ini kita
insya Allah yang ada di sini dan juga yang sudah belajar Al-Quran mentadabburi secara rutin dan juga mengikuti berbagai halaqah pengajian-pengajian tentang Al-Quran, yang mendalami Al-Quran, apalagi yang menghafalnya dan seterusnya, mentadabburinya dan seterusnya secara rutin, dibacanya secara rutin, ya secara mandiri di rumah kita bisa terus menerus bacanya. Saya juga selalu mengingatkan saya sendiri dan juga mahasiswa-siswa ini, saya ingatkan untuk membaca terus menerus Al-Quran minimal dalam satu hari. Ini bukan membaca biasa, tapi dengan terjemahannya. Paling tidak dengan terjemahannya kalau sampai kepada tafsirnya. Dalam satu hari 1 lembar atau 2 halaman. Insya Allah kalau continue 1 tahun 10 bulan itu sudah atau selama 10 bulan itu sudah tamat. Ya, karena Al-Quran kan cuma 604 halaman. Ya, kalau tiap hari 2 halaman berarti sampai 10 bulan itu sudah bisa 600. Ditambah dengan kemudian mungkin kita ada halangan-halangan cadangan satu bulan, kemudian kalau pada bulan Ramadan kita lebih aktif lagi membacanya gitu ya. Jadi sudah ada jedahnya, sudah ada cadangannya untuk kalau ada halangan-halangan. Pasti insya Allah ini kalau kita rutin kita ada membaca Al-Quran 1 tahun tamat, syukur-syukur bisa lebih untuk membaca dengan terjemahannya. Wah, ini pasti kita akan banyak menemukan lautan-lautan ilmu, lautan kemudian. Dan kalau kita mentadabburi Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menunjukkan, ini loh yang kamu baca ini ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang kita akan dapatkan di sana. Sekali diingatkan di sini karena manusia qalilan ma tazakkarun, ya. Manusia itu sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Nah, Al-Quran hadir untuk memberi pelajaran manusia karena banyak kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan juga berkaitan dengan hukum-hukum. Menurut para ahli, yang berkaitan dengan hukum itu hanya sekitar 30%. Berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, yang manusia harus mengambil pelajaran di sana, ya, kisah-kisah terbaik Hasanul Qasasi gitu ya, itu ada di dalamnya. Ya, sejak dari manusia pertama hadir di bumi, ya, anak cucu Adam, sampai nanti di hari kemudian. Nah, Tanzilum min Rabbil Alamin, diulang juga di surah Al-Haqqah ini, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Nah, saya kira ini dulu yang kita sampaikan karena konsep kita kajian dasar ini kita batasi karena setiap Sabtu kita laksanakan. Nanti kita teruskan lagi. Ada 2 lagi yang memulai sumpahnya dengan pala uksim di surah Takwir, juga di Insyikak dan Kiamah. Tapi ya, Kiamah berkaitan dengan berkaitan dengan kiamat. Kalau yang 2 tadi berkaitan dengan fenomena alam, ya, di Takwir dan juga yang di Insyikak. Insya Allah ke depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini meneguhkan iman kita akan tidak ada keraguan dalam Al-Quran, menjadi petunjuk bagi kita dalam segala urusan, dan nanti menjadi syafaat dan juga menjadi mempertinggi derajat kita di akhirat berdasarkan bacaan-bacaan atau apa yang kita tadabburi dengan Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.